Shalom, selamat pagi saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Marilah sebelum kita mengawali kegiatan kita pada hari ini, kita akan sejenak merenungkan firman Tuhan. Tetapi sebelumnya mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Kami bersyukur karena pada pagi hari ini Tuhan, Engkau sudah bangunkan kami dalam keadaan sehat, damai sejahtera dan sukacita senantiasa kami rasakan. Bila pagi hari ini kami akan memulai aktivitas kami dengan mengandalkan Tuhan. Kami menyerahkan kegiatan kami sepanjang hari ini, bila kami mendasarinya dengan firman Tuhan, supaya inilah anak-anak Tuhan yang terus setia di dalam pekerjaan, tetapi juga di dalam segala kegiatan-kegiatannya berdasarkan firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Pembacaan firman Tuhan pada pagi hari ini terambil dari Matius pasal ke-21, ayat ke-28 sampai yang ke-32. Judulnya adalah perumpamaan tentang dua orang anak. Tetapi apakah pendapatmu tentang ini? Seorang mempunyai dua anak laki-laki. Ia pergi kepada anak yang sulung dan berkata, "Anakku, pergi dan bekerjalah hari ini dalam kebun anggur." Jawab anak itu, "Baik, Bapa," tetapi ia tidak pergi. Lalu orang itu pergi kepada anak yang kedua dan berkata demikian juga. Dan anak itu menjawab, "Aku tidak mau." Tetapi kemudian ia menyesal lalu pergi juga. Siapakah di antara kedua orang itu yang melakukan kehendak ayahnya? Jawab mereka, "Yang terakhir." Kata Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya pemungut-pemungut cukai dan perempuan-perempuan sundal akan mendahului kamu masuk ke dalam kerajaan Allah. Sebab Yohanes datang untuk menunjukkan jalan kebenaran kepadamu, dan kamu tidak percaya kepadanya. Tetapi pemungut-pemungut cukai dan perempuan-perempuan sundal percaya kepadanya. Dan meskipun kamu melihatnya, tetapi kemudian kamu tidak menyesal, dan kamu tidak juga percaya kepadanya." Demikian pemberitaan firman Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, Yesus sering memberikan pengajaran melalui perumpamaan-perumpamaan. Demikian juga Dia melalui perumpamaan itu menegur, mengajar, dan memberitahu segala sesuatu melalui perumpamaan itu. Perumpamaan ini melambangkan ada dua tipe manusia. Tipe yang pertama adalah orang yang perkataannya lebih baik daripada perbuatannya. Itu ada pada anak yang pertama, anak yang sulung. Kemudian tipe yang kedua adalah anak yang kelakuannya lebih baik daripada perkataannya. Itu pada anaknya yang kedua. Mereka memiliki bapak yang sama, ayah yang sama, dan ini adalah perlambang daripada Bapa semua orang. Keduanya diminta untuk melakukan hal yang sama, yaitu, "Anakku, pergi dan bekerjalah pada hari ini dalam kebun anggur." Anak yang pertama menjawab, "Baik, Bapa," tetapi ternyata ia tidak pergi. Dan pada anak yang kedua, dengan perintah yang sama, anaknya menjawab, "Aku tidak mau." Tetapi kemudian ia menyesal dan pergi. Walaupun kedua anak itu
sebenarnya kan tidak luput dari kesalahan. Yang satu berkata, "Baik, Bapa," tapi tidak lakukan. Yang lainnya menolak, tetapi melakukan. Menurut ayat yang ke-31, ketika Yesus bertanya, "Siapakah di antara kedua orang itu yang melakukan kehendak ayahnya?" Orang banyak itu berkata, "Yang terakhir." Sebenarnya, bekerja di kebun anggur itu merupakan pekerjaan rohani. Kita ini dipanggil untuk bekerja di kebun anggur. Sebab nanti akan datang malam dan tak seorang pun dapat bekerja lagi. Maksudnya, kita diutus ke dunia ini sebenarnya tidak untuk bermain-main, hidup seenaknya, santai. Sinar matahari siang menunjukkan, ayolah kita segera bekerja. Itu adalah perintah dari seorang bapa yang mengandung kuasa dan kasih. Sebenarnya jika kita bekerja di kebun bapa kita sendiri, kita bekerja untuk keuntungan kita. Ya, secara duniawi seperti itulah. Kita bekerja supaya kita melayani di tempat di mana kita sedang berada. Pertanyaannya, maukah kita berangkat bekerja hari ini di kebun anggur Bapa? Anak yang sulung ini melambangkan tentang bangsa yang dipilih oleh Tuhan. Mereka dipilih bukan karena mereka baik, tetapi karena Tuhan mengasihi, Tuhan berjanji atas mereka. Sekalipun mereka adalah orang yang berhak atas segala kelimpahan dari Bapa, atas janji-janji Bapa, tetapi mereka tidak mau melakukan. Tetapi lihatlah, ada banyak orang yang pada mulanya menolak. Mereka mengeraskan hati, mereka jahat, bahkan mungkin mereka tidak berguna. Tetapi kemudian mereka bertobat. Kemudian mereka memperbaiki perilakunya, dan akhirnya yang awalnya menolak itu ternyata memiliki penyesalan yang sungguh-sungguh, sehingga akhirnya mereka melakukan itu. Maksudnya mereka menjadi orang yang mau melakukan kehendak Tuhan. Pertobatan itu adalah suatu perenungan yang terjadi kemudian, sehingga akhirnya ia pergi juga. Nah, bukti penyesalannya ialah ia menurut. Seorang anak yang menolak perintah ayahnya layaklah sebenarnya kalau ia keluar dari rumah. Tetapi Bapa ini memang sabar. Ketika anak pertama itu menjawab, "Baik Bapa," sebenarnya anak itu sudah menyatakan ketaatannya kepada bapaknya dengan menjawab itu. Seharusnya ketika kita menjawab itu, ya kita langsung pergi, lakukan. Ini adalah contoh orang-orang yang menyatakan kasih mereka tetapi hanya dengan mulut, sedangkan mereka tidak melakukan apa-apa. Pada ayat 31, Yesus berkata kepada mereka, "Aku berkata kepadamu,
Sesungguhnya pemungut cukai dan perempuan-perempuan sundal akan mendahului kamu masuk ke dalam kerajaan Allah. Perumpamaan ini tujuannya adalah untuk menunjukkan bagaimana pemungut cukai dan perempuan sundal yang tidak pernah membicarakan kerajaan Allah, tetapi justru mereka menyambut ajaran itu, bahkan menyerahkan dirinya untuk dibaptis oleh Yohanes. Ada orang yang menyukai kenyamanan hidup. Mereka tidak mau bekerja. Hati mereka terpaut pada apa yang mereka miliki, sehingga mereka menjadi tidak peduli akan pekerjaan-pekerjaan Tuhan yang dinyatakan sebagai kebun anggur itu. Mereka lebih menyenangi perkara-perkara duniawi. Jadi yang menyebabkan orang tidak mau melakukan pekerjaan besar adalah mereka lebih menyenangi kesenangan-kesenangan pribadi, sehingga akibatnya mereka menjadi menganggur saja. Pertobatan adalah metanoia, suatu perenungan yang terjadi kemudian. Seperti apa yang terjadi pada anak yang kedua, setelah dia menyesali apa yang sudah diperbuatnya terhadap bapaknya, dia kemudian menyesal dan pergi melakukan kehendak bapaknya. Saat itulah segala pelanggaran di masa lampau diampuni. Jadi lihatlah betapa baiknya Bapak itu. Perempuan sundal dan pemungut cukai seperti anak yang kedua itu. Tidak banyak hal rohani yang dapat diharapkan dari mereka, sebab mereka tidak menjanjikan hal-hal yang baik, sehingga orang-orang Yahudi menyamakan mereka dengan sebutan orang kafir. Sedangkan ahli-ahli Taurat, orang Farisi, dan orang-orang Yahudi pada umumnya ini diumpamakan sebagai anak sulung itu. Merekalah yang pertama-tama diberikan firman Tuhan, tetapi mereka tidak percaya dan tidak melakukannya. Nah, mengapa mereka itu tidak percaya dan kemudian bertobat? Mereka menganggap bahwa dirinya lebih tinggi dari orang lain dan yang perlu bertobat adalah orang yang berdosa. Sedangkan mereka merasa bahwa mereka bukan bagian dari orang yang berdosa. Sebenarnya Tuhan Yesus itu berulang kali menegur orang Yahudi dan para pemimpinnya. Jadi saudara, perumpamaan ini menegur keras atas kelambanan dan kedegilan hati mereka. Perumpamaan ini menegur keras atas kelambanan dan juga kedegilan hati mereka. Tuhan menegur atas sikap keagamaan mereka yang hanya sebatas bibir. Justru orang kafir yang lebih responsif terhadap Yesus. Makanya Yesus menyebut mereka adalah sebagai yang kemudian dan akan menjadi yang terdahulu. Saudara yang dikasihi Tuhan, melalui perumpamaan ini kita bisa mendapatkan perenungan supaya kita jangan mengeraskan hati kita, dan marilah kita bekerja di kebun anggur. Kita melakukan kehendak Tuhan sesuai apa yang sudah Tuhan berikan pada kita. Melalui keberadaan hidup kita, mari kita bawa kebenaran-kebenaran yang sudah kita tangkap
melalui pengajaran Tuhan ini kita pakai di dalam kehidupan kita. Kiranya renungan kita pada pagi hari ini bisa membangun kita, mengingatkan supaya kita semakin rajin untuk melakukan kehendak Tuhan. Tuhan memberkati kita semuanya. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan, pagi ini Engkau mengingatkan atas tugas-tugas kami sebagai anak-anak Tuhan. Biarlah Engkau mampukan kami, sebab kami adalah orang-orang yang terbatas, sehingga di dalam kehidupan kami bisa menyatakan, memberi kesaksian tentang bagaimana Tuhan baik pada kehidupan kami. Kami serahkan semua kehidupan kami ini di dalam tangan kuasa-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kasih di dunia sanggup menerima hidupku, apa ada selain kasih-Mu, Yesus. Sungguh